وسلم يا الله الرب صلى دائما وسلم يا الله على المكرم شيء لله على المكرم شيء لله على المكرم شيء لله على المكرم شيء لله ما زمزم الحادي وما ترنم يا الله ما زمزم الحادي وما ترنم يا الله في ليل الآدم شاي لله في ليل الآدم شاي لله Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita hari ini kaji baru. Taklim kita bahas ala aqiyati sahihati waqqa ilmi tauhidi, pola pikir yang benar secara ilmu tauhid. Langsung saja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adzana bil imani bih wa hadana ila azimi syariati wa as'adana bi tabi'i afdolai rasulillah asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita kuatkan lagi sebelum kita talim dengan doa istighfar syahadatain dan talqin dzikir. Sama-sama kita lafadzkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Tahara la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah ilaha diniyah sholihi wa ilaha hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bidnillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir tabli hajatina pasang niat Pakhususan ila ruhi Nur Muhammad khususan Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Langsung saja kita ke risalah amma ba'du. Kita kuatkan lagi keislaman kita dengan memahami pola berpikir kita secara apa sih ilmu tauhid. Tauhid sudah jelas ya, inti ajaran Islam. Itu ajarannya kemarin sudah kita kupas, tapi ini lebih cenderung ke pemahaman pikiran. Kaifatul imani billahi bisyakin sohihin wa irsadil basari ilal insan niati sahihati, bagaimana berketuhanan secara benar dan juga menuntun manusia untuk berkemanusiaan dengan benar. Iman itu sudah numbahas, sama seperti syajaroh, artinya pohon. Iman itu seperti pohon, tapi paling puncak dari pohon. Paling puncak dari pohon itu adalah thayyibah, la ilaha illallah. Ya. Dan paling dasar juga tauhid. Akarnya la ilaha illallah. Makanya lahir la ilaha illallah, talqin zikir, meninggalkan dunia juga la ilaha illallah. Jadi letaknya thayyibah itu di akar yang menghujam dan di puncak pohon itu sendiri ya. Nah. Sekarang kita perkuat kalimat la ilaha illallah. Nah, itu hukumnya memang seharusnya muakkad, artinya penting. Di kita kan kita kuatkan terus tauhid hampir tiap thalibul ilmi. Itu yang namanya talqin zikir. Ya, talqin zikir. Itu harus istiqomah. Begitu ajaran-ajarannya. Karena itu letaknya fondasi dan makomat tertinggi. Ya, kalimat yang kita jaharkan tadi. Nah, amalan itu kalau secara syariat disebut iman. Iman dalam hati seseorang dapat berubah sewaktu-waktu kan. Karena iman itu berubah-ubah, makanya istiqomah dengan talqin zikir supaya jangan mudah berubah. Untuk itu sebagai umat muslim kita kan ikhtiar, berusaha untuk bisa mempertahankan keimanan kita. Ya. Nah, kalau ditanya praktek iman apa? Ibadah betul. Tapi kita harus dikuatkan itu dengan talqin zikir gitu. Kan talqin ini dihunjamkan tuh, dikuatkan lagi. Nah, amalannya bisa ibadah, sholat. Nah, itu salah satu untuk menguatkan. Kalau amalan syariatnya itu ya zikir, ingat sama Allah. Ya. Secara metode tarekat disebut talqin zikir gitu. Itu salah satu untuk mengkokohkan iman. Jadi bagaimana cara menguatkan iman? Yaitu dengan memperbanyak kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ya. Walaupun Nabi Muhammad SAW secara umur biologis hanya 63 tahun. Betul kan? Tapi secara ruhani lebih tua dari Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam. Itu hadisnya. Tidak kuciptakan semuanya tanpa kuciptakan Nur Muhammad. Itu ruhaninya. Iya kan? Pas Nabi Adam ditanya sama Allah, kenapa tahu kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah? Dia melihat pintu surga. Di atasnya tercatat syahadat tadi. Itu makanya sering dipakai di masjid. Nah, dia bertanya karena tahu ada di sana ada orang yang lebih mulia dari saya, yang dikasih sayangi, yaitu Muhammad SAW. Nah, berarti secara ruhani, walaupun umur biologisnya 63 tahun, sebetulnya secara rohani lebih tua dari Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam. Yang paling tinggi umurnya itu Nabi Nuh, ya, hampir mencapai 100 lebih.
Nabi Nuh itu berdakwah 1 abad. Namun yang bisa diislamkan atau diimani, aduh, sedikit bener gitu ya, dihitung jari ya, yang beriman. Kondisi itu membuat Nabi Nuh putus asa berdoa. Ada di Quran itu, agar Allah menurunkan azab kepada umatnya. Ya, akhirnya timbul bisa disebut kiamat awal. Banjir besar itu. Nah, ya. Sekarang kita contoh kemuliaannya. Namun Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu parah juga. Dicaci, dimaki, bahkan secara fisik tetap sabar. Bahkan ini kemuliaannya, mendoakan kebaikan kepada orang yang menganiaya. Tidak pada Nabi Nuh. Ya. Nah, itulah yang membuat Nabi Muhammad memiliki kedudukan tinggi dibandingkan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sifat-sifat mulia Rasulullah SAW memang telah ditanamkan oleh Allah sejak masih kecil. Ya, tanda-tanda kenabian itu sudah kelihatan sebelum diangkat ke langit Isra Mi'raj. Allah membersihkan dada beliau yang pertama melalui malaikat Jibril. Ya. Dada beliau dibelah saat berumur 7 tahun. Dibersihkan. Lalu dibersihkan dari sifat tercela. Lalu dibersihkan kembali ketika hendak naik Mi'raj. Ada hadisnya itu. Jadi 2 kali. Ya. Nah, itu jiwa Rasulullah dibersihkan lagi. Nah, keegoisannya dihilangkan, dibersihkan. Maka bertambah kuat keruhaniannya, tapi tidak bertambah sombongnya. Tinggi ruhani tapi enggak tambah sombongnya karena dibersihkan. Itu ada di Rasulullah. Maka jika hendak mendalami ketauhidan Allah, kuncinya dari syajarah riwayat tadi, kalau kita ingin menguatkan ketauhidan tadi, kita syaratnya harus bersih kolbu. Ya, kolbu dibersihkan dulu, ya kan? Makanya ada metode yang disebut kolbu itu kadangkala terkontaminasi dengan pikiran, maka kita gunakan abaha. Kemudian nafi isbat, ya kan? Baru kopi diisi. Nah, itu amalannya dan semua tercatat di Quran. Nah, kita bersihkan dulu, baru kita bertauhid. Allah, 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 kan gitu kan? Nah, itulah kita udah bertahun-tahun ngamalin itu kan? Ya. Di dada ahlul makrifat itu, di dada orang yang mengenal itu, dadanya para ulama, bahasanya gitu. Itu terkubur yang disebut makrifatullah, asma-asma Allah dan sifat-sifatnya kalau kita mengebur terus ya. Syudur aulia makdapul marufaini nasrani. Ya. Ini bukan hadis tapi banyak diungkapkan oleh ulama. Disinilah pentingnya menjaga membersihkan kolbu. Quran menyebutnya kolbun salim. Ya, itu menguatkan tauhid. Ya. Jika penampilannya seperti buya, ustadz, namun hatinya masih kotor, itu kelihatan dalam ceramahnya. Pasti kelihatan. Timbul nggak nyaman. Kok ini orang kasar ya, dikte gitu ya. Karena itu tadi. Maka disebut setannya manusia katanya gitu. Masuk walaupun dia penampilannya buya atau ustadz ya. Allah ini sering menyindir perkara ini dengan 2 sifat mulia melalui lafaz bismillah ya. Allah mengulang-ulang sifat ar-Rahman ar-Rahim kan, bismillahirrahmanirrahim ya, agar manusia bisa mengambil pelajaran dari sifat itu ya. Jadi kearoganan kayak ini dalam dakwah itu paling dilarang karena sindirannya kita mengucapkan bismillah kok begitu ya gitu ya. Ada satu hadis sahih Rasulullah SAW bersabda begini nih, inna lillah mi'ayata wa syaba'at asyra khalaqan khodah wahidat minha tadakul al-janati. Sesungguhnya Allah memiliki 117 akhlak atau adab.
ambillah satu saja, maka engkau akan masuk surga. Ya. Jadi kalau kita ceramah adabnya mesti benar. Ya. Terus karakter keegoisan itu harus dibersihkan melalui ya talqin dzikir, taharo, ya. Sudah itu kopi. Baru kita bisa mengucapkan. Nah, ini yang nggak pernah dilakukan, hanya mengucapkan langsung Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kolbunya bersih atau tidak? Ya. Nah. Maka makhluk-makhluk surgawi yang ada di muka bumi ini adalah mereka yang meniru sifat rahmaniyah namanya. Kita harus meniru sifat rahmaniyah dan sifat rahimiyah Allah. Itu paling awal. Makanya segala sesuatu itu ada di hadis, semua perintah orang tahu. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, berarti nggak boleh marah, nggak boleh jolim, mengikuti sifat dari rahmaniyah Allah dan rahimiyah Allah. Tubuh manusia itu di dalamnya ada sifat iblis, makanya sering diucapkan itu. Ada sifat setan kan, maka itu sifat rahmaniyahnya gitu, harus dilapatkan supaya tertutup sifat-sifat itu. Di manusia itu ada sifat benci, walaupun selama apapun juga. Ada sifat kesombongan, nggak bisa hilang. Ya, Nabi aja dioperasi, ya kan? Nah, maka kita juga harus operasi. Jadi tidak cukup hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kolbu kita masih kotor, tetap nggak laku Bismillah itu. Benar nggak? Logikanya kan gitu. Disinilah pentingnya kita memahami tauhid. Tapi jika hatinya ada perasaan sombong, gimana Bismillahnya tuh? Maka sama juga mengusir Bismillah, tapi diucapkan Bismillah, ya kan? Nah, itu sebenarnya kan setan manusia. Mudah-mudahan Allah bisa membersihkan dari kebencian-kebencian, kesombongan-kesombongan. Ya, itu jelas harus dijelaskan maknanya. Kenapa runutnya harus ingat sama Allah, tahara, ya, nafi isbat, cukup sekali-sekali aja. Ya, sudah itu Allah, ya Allah, ya Allah, baru Bismillahirrahmanirrahim. Kan main cepet nih, Bismillahirrahmanirrahim tanpa awal. Maka dia belum mandi kan gitu ya. Sama gitu, ya. Boleh dia tidak melakukan wudu. Karena mainan sifat itu adalah ruhani, tapi wudu ruhani kan harus. Nabi aja dioperasi kok. Ya. Jadi salah satu hikmah besar dari peristiwa Isra Mi'raj, ya. Ini kita bahas dulu. Ini bulan Isra Mi'raj, tapi terkait kaji secara pikiran ilmu tauhid itu gimana? Kan gitu kan? Ya. Jadi secara akal, kemarin lebih cenderung secara ajaran ruhani. Nah, hikmah dari Isra Mi'raj Rasulullah, kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kalimat yang mudah dipahami, nggak perlu dijelaskan lagi. Nggak ada Tuhan, yang ada hanya Allah. Kan itu ya. Nah, secerdas apapun manusia itu, setinggi apapun ya manusia itu, ketika disuruh melogikakan bahwa alam ini diciptakan oleh ketiadaan, gimana? Pasti timbul keraguan. Kalau kita nggak kuat iman, kalau kita nggak ada Quran, kalau nggak ada Nabi, Allah menciptakan, nih suruh berpikir nih, segala sesuatu dari nggak ada. Kita nggak ada wahyu tuh, kira-kira percaya nggak? Nggak ya, nggak mungkin kan? Karena kita punya logika, maka nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali kita ilmui, dan itu ada dasar petunjuknya. Ya. Ini karena sesuatu diciptakan oleh zat yang menciptakan. Kalau oleh zat yang menciptakan udah kejawab tuh sebenarnya. Jadi kalau tidak bisa memahami kalimat tidak kuciptakan segala sesuatu, aku ciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, itu kan di Quran tuh, ya kan? Kemarin udah dibahas tuh. Jadi kalau tidak bisa memahami kalimat tadi, maka menjadi salah itu. Benar kan? Islam agama mudah sebenarnya. Karena ada Quran.
melogikannya juga sebenarnya mudah karena ada petunjuk. Ya. Tauhid itu mudah kalau mengikuti alur petunjuknya. Ya. Yang tidak mudah itu tasyrik. Begini, Fir'aun kita samakan dengan Allah. Ya, tasyrik tuh. Coba Fir'aun kita samakan dengan Allah. Samakan dengan Tuhan karena Fir'aun ngomong, saya tuh Tuhan, betul kan? Nah, orang yang sudah jelas mati tenggelam disamakan dengan zat yang tidak akan mati. Logikanya gitu kan? Nah, maka ajaran tauhid itu ajaran yang benar. Dan nggak susah. Karena itu ada petunjuk di Quran. Jadi harapan akan dapat melawan kekhawatiran. Ya. Karena agama Islam itu untuk orang yang mempunyai harapan, memahami. Dan ada harapan ke depan. Ya. Kalau terlalu khawatir, ini masalahnya. Semisal kita sudah sholat 5 waktu, tapi tetap berpikir gimana kalau masih masuk neraka. Ayo, banyak. Ya. Bagaimana kalau kita sudah dekat ulama, habib, dan sudah dekat para ulama, tapi masih su'ul khotimah. Maka kekhawatiran ini bisa menyebabkan fisik kita tidak kuat. Betul kan? Tersinggung aja bisa fisik gak kuat gak? Timbul penyakit gak? Banyak contoh kan? Ya. Nah, rahmat Allah menjadikan agama untuk orang-orang yang mempunyai harapan. Jadi ada harapan. Jadi di Islam itu kan gak boleh ngajarin putus asa. Tanda orang putus asa, oh saya gak putus asa. Tapi pas dimarahin istri sampai sakit, mah sampai bengkak gimana? Putus asa kan? Nah itu ya. Berarti di saat tidak ada harapan hidup bahwa Allah membantu. Rahmat Allah menjadikan agama untuk orang-orang yang punya harapan loh. Ya. Tidak yang berputus asa karena agama kita ini digerakkan oleh orang punya harapan. Seperti kisah Nabi Muhammad SAW saat berdakwah dan malaikat Jibril berkata, coba perhatiin ya, ini kan harapan nih. Pas dakwah, malaikat Jibril berkata bahwa masyarakat itu semuanya kafir. Ya, karena susahnya di Quraisy itu. Namun Rasulullah tetap berharap gimana? Ada hadisnya, jikalau bapaknya kafir bisa saja anaknya tidak akan kafir. Itu harapan. Ya kan? Nah, jadi itu kita ngelihat gitu. Nah, ini kan mesti dijelasin. Nah, sungguh terpuji Allah yang telah memperjalankan hambanya dengan cara tak terduga. Maka dia tahu kunci-kunci memanusiakan. Walaupun dia jahat. Ya, Isra Mi'raj kan merupakan hadiah kepada Rasulullah. Karena berduka kan, itu sejarahnya. Nah, di saat sang Rasul berduka, paman beliau wafat, istri meninggal. Ia pun diusir oleh penduduk Taif. Beliau diusir tidak hanya dengan ucapan atau omongan-omongan caci maki verbal, kalam-kalam verbal, tapi langsung secara fisik. Ya. Bahkan akan dibunuh dengan cara dilempar kotoran, kerikil tajam. Nah itu sejarahnya jelas. Sumpah serapah juga dialamatkan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah hanya diam. Kesal Jibril, uji kata Allah. Coba, kata Jibril datang menawarkan bantuan untuk menyelamatkan penduduk Taif. Kalau itu terjadi Nabi Adam, alhamdulillah kan. Mungkin kalau Nabi Nuh tadi, alhamdulillah, ya betul kan. Nah, tapi Rasulullah nggak begitu. Semoga kelak anak cucunya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi zaman sekarang ya nggak bisa nyontoh dia, ya mulia banget ya, betul kan? Jadi sifat rendah hati Rasulullah itulah yang mesti kita contoh oleh ulama kayak Umaro, kayak dengan sifat demikian para ulama Umaro bisa memperbaiki sesuatu yang telah rusak dan pecah. Jadi ada hal yang perlu diketahui oleh umat Islam. Yang pokoknya ya,
Karena terkait Isra Mi'raj, ilmu tauhid mengandalkan secara logika. Nah, peristiwa Isra Mi'raj tadi terkhusus dalam bab turunnya perintah sholat. Ya, kan Isra Mi'raj itu menjemput sholat. Ya. Umat Islam tidak boleh salah ya. Nah, terutama salah paham tentang jumlah sholat 50 waktu. Kan perintahnya 50 waktu. Yang kemudian berkurang menjadi 5 waktu dalam peristiwa Isra Mi'raj, kan itu poinnya. Jadi kita tidak boleh dan termasuk berdosa kalau keyakinan kita Allah itu bertoleransi. Paham nggak? Paham nggak? Yang nyuruh kan Nabi senior apa? Nabi Rasulullah kan. Jadi gini bahasanya. Ini masalah tauhid. Sebetulnya Allah itu dari awal ngotot kan ingin membuat sholat 50 waktu. Ya. Pertanyaannya, Allah tahu nggak kalau Allah akan ujung hakikatnya nanti 5 waktu? Tahu. Ya. Pertanyaan juga, Allah akan tahu bahwa Nabi itu akan bertanya ke mondar-mandir pun akan tahu. Karena Allah mah tahu. Jadi kalau antum menyebut ini karena berkat daripada Nabi Ibrahim, Nabi ini, maka antum berdosa. Kan mesti diberesin pola pikirnya. Akidahnya kan. Setelah melihat Nabi menjadi tidak tega, ada ngomong gitu kan. Iya kan. Berkurang jadi 5 waktu. Pikiran yang mengatakan bahwa Allah mengurangi jumlah sholat, ya, setelah ketemu Nabi Isa, itu dosa besar, merusak tauhid. Itulah akidah rusak. Berarti Nabi itu mengikuti Nabi Isa. Sarannya kan gitu. Pemikiran yang benar secara ilmu tauhid kita mesti jelaskan. Itu ada riwayat dan hadisnya. Sebetulnya dari awal Allah menghendaki tetap 50 waktu. Dari dulu begitu. Tapi pada hakikatnya, prakteknya 5 waktu yang akan diberlakukan. Allah sudah setting itu. Ya. Setelah Nabi Muhammad SAW bertemu Allah, kemudian Allah mewajibkan kepada Nabi dan umatnya untuk melakukan sholat 50 waktu. Kemudian turun anugerah dari Allah, maka akhirnya dikurangi hingga tinggal 5 waktu yang wajib dikerjakan. Jadi tidak boleh seseorang beranggapan kalau Allah punya pertimbangan ulang. Allah nggak boleh beranggapan punya pertimbangan ulang. Setelah bertemu Nabi Muhammad, ini sama saja mengatakan setelah bertemu Nabi Muhammad, ilmunya Allah sesuatu yang baru. Betul kan? Nah, kalau berubah baru lagi ilmunya. Ya, kalau ada yang nyaranin baru lagi, itu kan malu. Ya kan? Hal ini tentu tidak berlaku dalam ilmu tauhid karena menyerupai makhluk. Tidak boleh mengatakan Allah mengevaluasi ulang, akhirnya menjadi 5 waktu, dosa tuh. Masih banyak ulama mengatakan dari 50 dievaluasi ulang sama Allah, kan telongsong tuh. Ini berarti dia nggak paham sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketauhidannya. Ya, keyakinan seperti ini jelas-jelas kita sudah bersenilai nanti. Nah, ini belajar tauhid nggak ya? Atau belajar sama Mbak Google gitu ya? Karena itu menunjukkan ilmu Allah sesuatu yang baru dan bisa berubah-ubah. Allah enggak serba tahu, ya. Semuanya tahu, karena Maha tahu. Setelah banyak dievaluasi baru jadi 5 waktu. Wah, kacau ini. Ya. Itu sering diketawain sama orang-orang yang ahli tauhid. Ya. Keyakinan yang harus dipegang, Allah dengan sifat ilmunya sudah tahu. Itu yang mesti dipegang. Sebelumnya adanya, sebelum adanya. Ya. Jadi pertemuan dengan Nabi Muhammad sudah tahu akan terjadi. Sampai kiamat, mesti gimana? Udah tahu gitu. Dia yang menciptakan, tahu aja dia yang menciptakan.
tempe yang enggak mungkin ya, gitu ya. Ya. Jadi Allah itu tahu sebelum adanya evaluasi, pasti tahu kan? Yang tidak butuh evaluasi, betul kan? Jadi sejak awal peristiwa Isra Mi'raj Allah sudah tahu kejadian yang akan demikian. Seperti peristiwa saran dari Nabi Musa yang meminta Nabi Muhammad kembali menemui Allah. Allah udah tahu nggak? Udah. Supaya mengurangi waktu sholat, akan berbekal gitu. Allah sudah tahu. Allah juga tahu peristiwa Isra Mi'raj akan dibenarkan oleh Abu Bakar. Ya kan? Dia kan yang pertama meyakini. Ya, percaya. Dan setiap orang memiliki akal dan pemikiran. Ya. Lalu diingkari oleh kafir Quraisy. Karena kafir Quraisy berdasarkan akal. Ya, Pak. Saya kemarin pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sudah itu dari Masjidil Aqsa ke Arsy Allah Mahfuz, lewat sampai atas dalam waktu sehari. Ayo. Pada masa itu nggak bingung tuh, ya. Jadi itu kan wilayahnya wilayah iman. Nah, maka pikiran kita, insya Allah ya, kalau kita disandasi dengan Quran, akan berhenti itu, akan kalah, akan timbul keyakinan, kecerdasan spiritual. Peristiwa ini seperti yang telah dikehendaki Allah udah tahu tuh pada zaman Azali dulu. Namun walaupun 5 waktu, ya perhatiin, walaupun 5 waktu kita sholat, sekarang 5 waktu, pahalanya tetap tidak kurang dari sholat 50 waktu, 50 kali. Nah, itu ada hadisnya. Ya, jadi ini mesti Andung jelaskan secara lebih dalam ya. Dasar pemahaman ada 2 ayat menguatkan ilmu tauhid itu. Pertama, Quran surat Al-Ikhlas. Yang kedua, Quran surat Al-Kahfi. Itu aja 2. Kita bahas ini langsung, kita tutup saja. Nah, kata ahad ya tercantum di ayat pertama Al-Ikhlas. Ya kan? Nah, merupakan yang tidak bisa dibayangkan. Karena ahad nggak bisa dibagi. Konsepnya kemarin tuh, ya kan? Cukup bagi kaum muslimin mengatakan esa tunggal, tapi bukan pengertian tunggal satu bisa dibagi. Ya, Allah itu sendiri gitu aja. Ya kan? Allah sendiri dari sejak dahulu hingga sekarang. Dan sampai kapanpun adanya manusia tidak menambah wujudnya. Duduk, berbeda. Maka manusia, makhluk itu semua disebut majhar. Apa? Bayangannya. Tapi wujud intinya kan tetap satu. Ya, sebagaimana ayat pertama yang dijelaskan di Al-Ikhlas, ahad itu tidak bisa dibayangkan. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Allah Subhanahu wa taala itu diperlakukan oleh semua, diperlukan. Somad itu diperlukan, bukan diperlakukan. Sangat diperlukan. Semua apapun wujud di alam semesta, Allah Subhanahu wa taala telah mengadu seluruh yang ada di alam semesta, bukan sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan sesuatu pun dari makhluknya. Alam-alam yang merupakan ciptaannya memerlukannya dan tidak sebaliknya. Ya kan? Nah, termasuk aras milik Allah. Perhatikan pola pikirnya ya. Nah, aras milik Allah yang ada tempatnya, walaupun Allah bersemayam di atasnya, tapi bukan berarti memerlukannya. Melainkan araslah dan alam semesta yang bergantung kepada Allah, berharap, meminta, dan semuanya lah yang dibutuhkan hanya Allah. Jadi kalau membaca Qul huwallahu ahad Allahu somad, sampai tidak makna itu kepada kita. Harus sampai. Jangankan alam semesta, satu helai rambut yang tumbuh itu disebabkan karena nur Allah as-somad. Begitu juga kuku yang panjang dan penyakit yang sembuh, semua karena Allahus somad. Dan sebenarnya orang yang paham ayat kedua dari surat Al-Ikhlas ya, Allahus somad, tidak akan perlu lagi
pegang obat. Tidak perlu lagi dengan golok, tidak perlu lagi dengan senjata. Itu Allahus Somad. Nah, ya, tidak juga memerlukan penangkal, jimat, nggak perlu. Ya, cukup mengucapkan Allahus Somad, dilakukan sebagai zikir, istiqomah, memaknainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat bergantung, betul? Nah, curhat, berharap, berlindung. Ahad itu pada zatnya Somad. Ahad itu pada zatnya. Ahad itu pada zatnya. Pengertian ahad itu zatnya. Dan Somad itu makhluknya, paham nggak? Somad itu untuk makhluknya. Ya. Ahad itu tauhid uluhiyah. Zatnya. Somad itu tauhid rububiyah. Ya. Qul huwallahu ahad, tauhidul ahadiyah. Orang tarekat seperti gitu. Ya. Jadi apa itu tauhid ahadiyah? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengesahkan dirinya sendiri. Ya. Hanya dialah sendiri. Itu artinya Allahus Somad. Allah mengesahkan dirinya lewat makhluknya. Ya. Sedangkan lam yalid wa lam yulad, maknanya tanjih, tidak terlahirkan dan tidak dilahirkan. Ya. Orang tua disebut dengan apa? Sebab. Akal, bahasa akalnya mana? Orang tua itu sebab. Bahasa akalnya Al-Quran menggunakan anak itu disebabkan, ya, oleh orang tuanya. Sehingga makna lam yalid yang dimaksud Allah tidaklah menyebabkan atau disebabkan. Sampai tidak sama dengan makhluk, tetapi dialah pencipta sebab. Itu tauhid. Sedangkan walam yakul lahu kufuwan lahu, walam yakul lahu maksudnya tidak ada yang sekufu, tidak ada yang setara, juga tak ada yang serupa. Ada mutasbih namanya, tanpa penyerupaan. Nah, itu ada di sifat 20 ya. Itu memahami lebih dalam, menyandarkan secara tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah secara pikiran. Sekarang kita pahami kedua, untuk menguatkan ketauhidan kita, lafadznya la ilaha illallah. Allah menunjukkan pula di Quran surat Al-Kahfi, ya. Surat yang memiliki banyak keutamaan saat dibaca, terutama Al-Kahfi dibaca hari apa? Jumat. Karena bulan mulia, hari dari 7 hari yang mulia Jumat. Jadi kalau mendalami Al-Kahfi itu Jumat. Surat yang terdiri dari berapa? Perhatiin Al-Kahfi. 110. Tauhid itu. Ya, 110. Uluhiyah 1, rububiyah 1. Yang lainnya nggak ada. Yang ada cuma 1. Al-Kahfi itu 110. Memuat banyak kisah. Ada hikmah. Jadi tolong ya, Al-Kahfi itu bukan untuk jadi sakti baca itu, tapi menguatkan tauhid ya. Di antaranya di sana ada riwayat tentang para pemuda yang beriman, Ashabul Kahfi. Ya, kisah Nabi Musa, Nabi Khidir, kisah Dzulkarnaini ya, secara garis besar kisah-kisah tadi berbicara tentang keimanan dan tauhid. Itu simpulannya. Lebih dari itu masih banyak yang mesti kita ambil dari surat Al-Kahfi itu yang terkandung oleh surat ke-18. Ya, dari sekian banyak pelajaran ya dalam surat Al-Kahfi, sejatinya inti dari surat tersebut terletak pada ayat terakhir, bukan di 18. Kuncinya ayat terakhir, karena sifat terakhir itu 0 ya. Untuk kita yang nggak ada, itu dia. Ayat terakhir tersebut membahas tentang perintah bertauhid dan beramal soleh bagi yang mengharap pertemuan dengan Rabbnya. Iqra Al-Kahfi 18:110.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inama. Qul innama ana basyarum minlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yasrik bi ibadati rabbih ahad. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Kita bahas katakanlah kepada Nabi itu, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia. Ya, kita manusia ya. Berarti untuk kita juga ya, ya kan? Seperti kamu juga. Kelebihan dia diwahyukan, kelebihan manusia diberi ilham. Betul? Nah, ya. Enggak ditulis di situ. Jadi derajatnya ini disandarkan kepada wahyu. Kelebihan tertinggi dari ilham ada di Nabi, namanya wahyu, ya kan? Diwahyukan kepadaku bahwa, jadi manusia itu kan sudah diajarin ini ada ilham. Rob kamu adalah Rob yang esa, benar kan? Ya kan? Siapa yang mengharapkan bertemu dengan Robnya, hendaklah melakukan amal soleh, ya kan? Itu udah syariat. Dan tidak menjadikan apa dan siapapun, duit, jabatan, semuanya, enggak, sebagai sekutu, enggak. Dalam beribadah, hidup itu ibadah kepada Rob, betul kan? Jadi apa yang mesti diambil tarikan dari surat ini? Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, bukan hudur mendekat bisa menjauh. Berarti ayat ini pemungkas. Karenanya Al-Kahfi itu ilmu tauhid kalau di pohon letaknya di atas, manusia bisa mulia. Kalau Al-Ikhlas letaknya di bawah sebagai pondasi, duduk. Jadi itulah penutupnya dalam ilmu tauhid. Pangkal dasar ilmu tauhid adalah Al-Ikhlas. Puncak bertemu dengan Allah ada di Al-Kahfi ayat 110. Maka derajat antum dekat kali bertemu dengan Allah dalam konsep ruhani. Ilhamnya tajam, ya. Betul kan? Kalau masih berharap dekat dengan Allah, takwa, semuanya ibadahnya di syariat. Korban, sholat, puasa, takwa. Udah ketemu? Belum ketemu. Ya, belum kan? Nah, jadi kita dalam hidup, masih hidup, bisa bertemu Allah. Bisa, dalam konsep apa? Ruhani. Tandanya ada wali Allah, ilhamnya tajam, doanya makbul. Nah, itu yang mesti dijelaskan. Jadi sudah jelas ya, dasar untuk ilmu tauhid bisa dipanjangin, bisa dipendekin. Tapi kuncinya
baca aja Al-Ikhlas 1-2 itu akar. Jalan itu semua diisi di Quran tuh. Puasa, Ramadan, rukun-rukun, semua rukun, sunat, itu banyak. Nah kita enggak main potong kan, langsung udah sampai di Al-Kahfi ayat-ayat yang mulia untuk membawakan tauhid sampai-sampai. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bekal untuk kita. Insya Allah nanti Jumat mungkin karena faktor halangan ya banjir, mungkin hujan besar, banyak jemaah kita yang kurang bisa datang ke tempat Talibul Ilmi ini. Mudah-mudahan Allah meridhoinya dan menjadi amalan untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.